Fiona menghela nafas berkedip, menelan kembali semua perasaan sedihnya. Dia ingin sekali pergi secepat mungkin, namun baru saja mau dilakukannya, dilihatnya sosok neneknya yang berjalan ke arahnya. Di sebelahnya seorang yang tinggi gagah ditemani dua orang pengawal berpakaian hitam. Dia hanya tersenyum dingin sebelum berpaling begitu saja berjalan ke arah yang lain. Fiona berjalan ke ujung tangga saat didengarnya sorakan dari bawah. Musik dansa tiba-tiba berganti ke balada romantis dan ringan menenangkan. Di bawah sorot lampu Kevin memandang Tasya dengan lembut. Perlahan Kevin mengeluarkan kotak merah kecil. Dibukanya dan cahaya pelangi terlihat berkedip. Diraihnya tangan Tasya dan berlutut di hadapannya. Dengan penuh cinta dia berkata, "Tasya, maukah kau menikah denganku?" Kerumunan pun langsung bersorak dan meneriaki mereka, katakan ya." Tasya terkejut. Wajahnya yang cantik dipenuhi kebahagiaan saat ini sambil mengangguk senang dan terenyuh sehingga menangis. Kevin kemudian mengenakannya di jari Tasya. Kemudian, Kevin pun mencium bibir Tasya dan kerumunan pun bersorak. Saat Fiona melihat wajah mereka penuh dengan kebahagiaan, matanya terasa ditikam, penuh dengan jarum. Dengan dingin dipalingkannya tatapan itu dan berjalan ke depan. "Kak!" Tepat saat itulah sebuah suara terdengar dari bawah. Dia sudah tahu itu siapa tanpa harus mendengarkannya. Fiona tidak memperlambat langkahnya, dia hanya menunduk untuk melewati setiap orang dalam langkah lebarnya. "Kakak!" Tasya dengan cepat melepaskan Kevin, mengangkat roknya menaiki tangga. Tamu yang hadir begitu kaget melihatnya. Karena yang mereka tahu Pak Wali Kota hanya punya satu putri. Kevin mengernyit melihat semua ini. Setelah beberapa saat berpikir, dia pun akhirnya mengikutinya ke atas. Mereka terpaku dengan apa yang ada di lantai 2 itu. "Berhenti!" Fiona baru saja melewati neneknya saat suara itu terdengar. Fiona mau saja tak mengacuhkannya, namun dua pengawal berbaju hitam menghalangi jalannya. Dia terpaksa berhenti. "Kau sudah dapat yang kau mau, apalagi sekarang, Direktur Agatha." Nadanya sama sekali tidak menunjukkan keramahan pada neneknya. "Sikap macam apa itu?" Neneknya kesal. "Ini pasti pewaris keluarga Collins yang legendaris itu, Nona Fiona kan?" Tiba-tiba terdengar tawa jahat seorang pria. Fiona melihatnya, sebuah wajah yang sedikit feminim namun hangat. "Ia adalah si tuan muda dari Smith Group, Jonas." Neneknya berkata, "Fiona, kemari dan temuilah Tuan Jonas." Dia mengundang Jonas dengan sedikit kesulitan. Dengan jelas ia tidak mau menghancurkannya begitu saja. Jika Jonas bisa menyukai Fiona, pasti akan bagus sekali. Tidak hanya mengatasi krisis perusahaan tapi juga dapat keluarga terpandang. Mata Jonas tertuju pada Fiona. Saat dilihatnya sosok yang sekeras kepala dan tak acuh itu, seketika matanya bersinar. Seolah-olah pandangan hewan yang baru saja mendapatkan mangsanya. Jonas pun terpana oleh kecantikan Fiona dan mulai menyukainya. "Fiona, Tuan Jonas adalah tamu kehormatan kita. Temanilah dia berjalan-jalan." Tuan Jonas tidak terlalu suka keramaian, sama sepertimu. "Mungkin kau bisa ke rumah Tuan Jonas." "Jika aku bolah, Nona Fiona." Tawanya yang datar namun jahat itu terdengar. "Kurasa kau salah orang, Tuan. Hanya ada satu Nona Collins di keluarga ini dan dia Tasya." Fiona memandang neneknya. "Sudah kubilang, kalau kalian mau membuatku sebagai tumbal dalam pernikahan ini, bermimpilah." "Minggir!" Dengan dingin dia berteriak. Saat Fiona hendak mendorong dua pengawal berbaju hitam yang menghalanginya, kepalanya terasa pusing. Dia merasakan seolah seluruh tenaganya mulai terkuras habis. Dia mulai jatuh namun Jonas dengan cepat mendekapnya dari punggungnya. "Lepaskan!" Fiona masih berusaha selagi sadar. Ada yang tidak beres, hatinya tenggelam. Dia tiba-tiba merasa ada yang terlewatkan. Namun dia merasakannya bahwa neneknya dan Jonas tahu sesuatu. Cuplikan-cuplikan mulai diingatnya lagi dalam kepalanya. Tadi dia minum secangkir air di ruang studi kakek, tapi kakak meminumnya juga. "Kak, kau baik-baik saja? Kenapa pucat begitu?" Tasya menghampiri hendak memegang tangan Fiona, namun dia melangkah mundur menghindarinya dengan tatapan sinis. "Jangan sentuh aku, Kak. Kau baik-baik saja? Kau pucat sekali. Aku khawatir. Melihat kakak begini aku sangat tersakiti." Tasya mulai terisak sambil menggigit bibirnya.
Wajahnya juga berubah pucat. Jika ini masih karena Kevin kakak menjadi lebih buruk, aku bisa mengembalikannya untukmu. 3 suara terdengar bersamaan. Tasya, kau bilang apa? Tidak masuk akal. Itu adalah suara Kevin, neneknya, dan ibunya Yulia. Fiona kesulitan bernafas. Tangannya yang berusaha menopang dinding mulai kehilangan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya melihat neneknya dengan tidak percaya. Namun dia tak bisa berkata apa-apa. Tasya tiba-tiba mulai menangis. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima pernikahan ini. Apakah kau memaafkanku dan yang lainnya jika kubiarkan pernikahan ini? Mata Tasya berlinang penuh air mata melihat Fiona. Jika begitu, aku rela melepaskannya. Tasya, apa yang kau katakan? Seru Kevin. Yulia melihat Tasya ketakutan. Akhirnya, dia memandang Fiona. Fiona, Kevin dan Tasya akan bertunangan segera. Kau tahu sendiri bagaimana perlakuan Tasya padamu selama ini. Kenapa kau masih bergantung pada masa lalu saat mereka sudah saling jatuh cinta? Dulu Tasya lah yang menyelamatkan hidupmu di luar sana. Sebegitu sulitkah bagimu untuk memaafkannya? Hentikan, Bu. Tasya meneriakinya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah keluarga kita telah menjadi seperti ini karenanya? Tubuhmu masih lemah karena kecelakaan itu, namun dia tidak tahu berterima kasih dan bahkan tidak memaafkanmu. Tasya, kau ini terlalu baik. Wajah Fiona terlihat benar-benar lemah. Apa mereka benar-benar mengatakannya bahwa dialah yang menyebabkan kekacauan di keluarga ini? Bagaimana dengan keluarganya? Siapa yang mengacaukannya? Bertahun-tahun silam, wanita inilah yang mengacaukan keluarganya. Namun malah dia yang menyalahkannya. Dia menunduk mencoba menghela nafas. Aku yang mengacaukan dan menghancurkan keharmonisan keluarga ini. Tidakkah kau pikir kaulah yang menghancurkan keluarga seseorang? Saat kau merebut ayahku dari kami dulu, apa Tasya bersalah karena dia mencoba mendekati Kevin dengan maksud lain? Kritik Fiona. Kalian berdua tidak berhak membicarakan ini. Maaf, tak akan kumaafkan kalian bahkan sampai aku mati pun. Kalau kalian benar-benar berpikir aku berhutang hidup pada Tasya. Fiona mendorong Tasya dan buru-buru menuju kereta makanan sebelum akhirnya terhuyung. Jonas mencoba menolong, namun Fiona mendorongnya. Semuanya terpana melihat hal itu. Bok, terdengar suara pisau menusuk daging. Fiona, Kevin terpaku sambil memeganginya. Kak, tubuh Tasya gemetaran kala melihat pisau buah menancap di bahu Fiona. Darah segar pun bertetesan dari luka itu. Agatha dan Yulia juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Fiona yang pendiam dapat melakukan hal itu. Rasa sakit yang menusuk membuatnya tetap tersadar. Matanya menatap sedingin es. Dia berusaha keras untuk mencabut pisau di bahunya. Tasya, ini untuk membalasmu. Dari sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu. Dilemparnya pisau itu dengan darah yang mengucur dari bahunya. Ditekannya luka itu dengan mantel hitamnya yang sudah berlumuran darah. Namun anehnya dia tidak merasa sejelas ini sebelumnya. Dia bahkan dapat berjalan dengan tenang bahkan dengan orang-orang yang menatapnya tercengang. Terdapat jejak darah di sepanjang jalan Fiona berlalu. Selagi melangkah, didengarnya suara tamparan keras dan tangisan Tasya. Namun Fiona tidak mempedulikannya lagi. Di sisi yang lain, "Ayah, kenapa kau tega menampar ibu?" Tasya menatap marah, wajah Yulia memerah. Dia tak percaya bahwa ayahnya yang biasanya tenang dan sabar ini akan menampar seseorang bahkan di depan Kevin dan Jonas. Masih belumkah kau merasa malu? Tamu di sana sedang menunggu. Kenapa tidak kau jemput ayah tadi? Daniel memandang Agatha ibunya, kemudian kepada Jonas. Tuan Joe, pestanya berlangsung di lantai bawah. Mohon dimaafkan atas ketidaknyamanannya. Jonas hanya mengangkat kening dan akhirnya mengangguk dan beranjak turun dengan pengawalnya. Daniel, beraninya kau? Yulia menangis kala menatap suaminya, tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Daniel hanya menampakkan wajah dingin dan tegas. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan salahkan kalau aku keras jika ada seorang pun yang membuat keributan. Tasya, pergi dan jemput kakekmu untuk turun. Ayahnya kemudian beranjak turun dengan asistennya mengikutinya dari belakang. Pergi dan lihatlah. Pastikan Fiona dibawa ke rumah sakit. Daniel mendesah ringan. Siap, asistennya menjawab dan dengan cepat pergi ke arah belakang.